Baik, bagus sekali pertanyaan. Tawakal yang saya ceritakan tadi itu tawakal yang terkait dengan rezeki. Sementara untuk ibadah, semua ayat yang ada di dalam Al-Quran itu ketika menceritakan ibadah, fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tidak boleh main-main memang. Tidak boleh lambat-lambat. Sari'u itu segera. Kalau terkait dengan ibadah, ayat-ayat yang digunakan redaksi ayat itu fastabiqul khairat, bolong-bolong untuk kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegera kita kepada keampunan Tuhan kita yang nanti akan disediakan bagi kita surga. Tetapi terkait dengan rezeki, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Pada mencari rezeki disebutkan dengan famshu, berjalanlah kalian. Tidak disebut fasri'u. Maknanya apa? Ketika kita mencari rezeki itu kita harus bertawakal kepada Allah. Ikhtiar boleh, memang harus kita berikhtiar. Tetapi jangan sampai kita melupakan hak dan kewajiban kita kepada Allah ketika kita mencari rezeki. Ada orang gara-gara dia mencari rezeki, dia lupa kepada Allah. Pergi pagi, pulang sampai malam, salat berjamaah juga tidak. Dia melupakan juga kewajiban-kewajiban dia dengan keluarga, dengan tetangga. Gara-gara apa? Gara-gara mencari rezeki. Tetapi untuk beribadah, memang kita harus berpacu. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita harus salat qabliyah. Kemudian kita harus jaga 5 waktu. Kalau berdasarkan hadis yang saya bacakan di awal tadi, hadis itu juga menggambarkan salat fardu yang 5 waktu kita itu kita lakukan di masjid. Kenapa lakukan di masjid? Karena di dalam hadis disebutkan seperti itu, man tatahhara fi baiti summa masya ila baiti min buyutillah. Di situ kan digambarkan ketika kita berwudu kemudian salat bagi orang laki-laki itu di masjid. Salat berjamaah. Ini memang butuh pengorbanan dibandingkan dengan orang lain. Dia salat juga, salat 5 waktu, tapi salatnya di mana? Salat di rumah. Secara kewajiban dia gugur kewajiban, tetapi secara kesempurnaan tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Rasul bagaimana? Rasul mencontohkan salat Rasul bersama sahabat di masjid secara berjamaah, dan salat di masjid secara berjamaah itu min sunanil kubra, termasuk sunnah yang terbesar. Misalnya hari ini kita mengatakan dan mengajak orang, ayo kita ikut sunnah, ayo kita ikut sunnah. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa sunnah yang paling besar itu adalah sunnah salat berjamaah. Maka kita harus jaga salat 5 waktu kita secara berjamaah. Sedekahnya kalau laki-laki di masjid, di munasah, di musalla, di tempat di mana azan dikumandang. Itulah yang terbaik. Dan itu butuh usaha. Dan itu juga sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Kalau kita jaga 5 waktu di masjid, itu kan sebagai usaha kita untuk mendapatkan pahala terbaik. Kenapa? Kalau kita kaitkan salat di masjid atau di munasah, kan di situ azan. Apa doa azan yang harus kita baca? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Wahai Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna. Panggilan yang paling sempurna itu punya siapa? Punya Allah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Seharusnya apa? Kita penuhi panggilan itu, karena itu adalah panggilan Allah, dan Allah yang punya panggilan terbaik. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Tapi kenapa orang tak paham? Kenapa orang tak mengerti? Ya karena ini menyangkut dengan hidayah, ini juga menyangkut dengan taufik. Hidayah dan taufik itu di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Misalnya kalau dalam hadis digambarkan, mayyuribillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah beri bagi orang tersebut pemahaman terhadap agama. Ketika kita memahami agama, kita tahu salat berjamaah di masjid itu dapat pahala, dan begitulah yang telah dicontoh oleh baginda Rasulullah
Kita paham, kita diberi kekuatan untuk melaksanakan, itu kita diberikan kebaikan. Tapi ada orang tahu dia tapi tidak paham. Tahu bagaimana maksudnya? Dia dengar sebagai transfer informasi, ada knowledge, ada maklumat, dia tahu, tapi dia tidak paham. Tahu, banyak orang tahu kan, salat berjamaah itu lebih utama dari salat secara sendiri 25 ataupun 27 kelipatan pahalanya. Kalau kita tanya, kira-kira orang yang tidak salat berjamaah kira-kira tahu enggak? Tahu mereka. Misalnya kalau kita tanya, Pak, Bapak tahu enggak misalnya kalau kita salat berjamaah itu dapat pahala 25 kelipatan ataupun 27? Pernah dengar sih? Pernah tahu? Ya. Kira-kira dia kerjakan enggak? Belum tentu dia kerjakan. Kenapa? Karena memang taufik dan hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka syukur di pagi yang berbahagia ini, bapak-bapak, orang yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak orang lain, yang mungkin orang lain punya fasilitas transportasi yang lebih baik dari kita, mereka punya kenyamanan yang lebih baik dari kita dari segi fasilitas rumah. Tapi kenapa tidak berkesempatan untuk salat subuh secara berjamaah? Dan itu pilihan. Allah pilih kita bersyukur. Tidak semua Allah pilih. Makanya wa qalilun min ibadihi yashkurun. Sedikit dari hamba-Ku yang mereka itu termasuk dalam kategori orang yang bersyukur. Maka kita bersyukur termasuk dari golongan yang sedikit. Hari ini kita bersyukur termasuk dalam golongan yang sedikit. Syukur kita. Dan memang harus, ya, kita harus berusaha maksimal untuk kita mendapatkan ganjaran pahala yang terbaik yang telah Allah siapkan. Harus berusaha maksimal. Bukan berarti bertawakal dalam kaitan ibadah, ya cukup salat di rumah saja di akhir waktu. Bukan begitu maknanya. Kalau ibadah ini harus kita berusaha maksimal seperti yang telah diperintahkan oleh Allah, seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah secara maksimal. Kalau sudah kita laksanakan secara maksimal, selanjutnya kita serahkan kepada Allah dan kita berharap dengan redanya, dengan rahmatnya Allah masukkan kita ke surga.